Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih sudah hadir kembali di channel Selamat Untung, tempat di mana kisah-kisah nyata dan legenda mistis kami hadirkan dengan penuh rasa dan makna. Semoga Anda semua selalu diberi kesehatan, keselamatan, dan ketenangan dalam setiap langkah. Dukung terus channel kami dengan cara subscribe, like, dan aktifkan loncengnya, agar Anda tidak ketinggalan cerita-cerita pilihan yang akan terus kami sajikan. Mari kita mulai ceritanya. Desa Kalisongo terletak di lereng timur Gunung Wilis, daerah yang sunyi dan jauh dari kota. Rumah-rumah di sana masih berdinding bambu dan beratap genting tanah liat. Udara sore seringkali lembab, terutama menjelang musim hujan. Jalan desa belum diaspal, hanya berupa tanah merah yang jika hujan akan licin dan becek. Di ujung timur desa itu, berdiri sebuah rumah kecil yang hampir roboh. Di sanalah Pak Hasim tinggal bersama istrinya, Bu Marliah, dan anak perempuan mereka, Isti. Sore itu hujan turun rintik-rintik. Angin menyusup lewat sela dinding rumah Pak Hasim yang bolong di sana-sini. Air menetes dari sudut atap yang bocor. Di dalam rumah, Bu Marliah duduk di dapur, mengaduk bubur jagung di atas tungku tanah. Api dari kayu bakar tinggal sedikit. Isti duduk bersila di tikar, menatap buku pelajaran yang sudah sobek di ujungnya. Sementara Pak Hasim, hanya duduk diam di ambang pintu, menatap hujan tanpa suara. Besok kayu bakarnya habis, Pak, ucap Bu Marliah pelan, tanpa menoleh. Saya mau cari ranting ke pinggir kali, kalau hujan reda. Pak Hasim hanya mengangguk. Matanya tak beralih dari tetes air yang jatuh dari atap. Tangannya terlipat di atas lutut. Ia tidak berkata apa-apa. Ini bubur udah matang. Makan dulu, Pak, lanjut Bu Marliah, kali ini menatap suaminya. Pak Hasim bangkit perlahan, duduk di dekat tungku. Ia mengambil piring tanah liat yang diisi bubur tanpa lauk. Isti mendekat, duduk bersila di samping ayahnya. Mereka makan dalam diam. Ayah, Isti tadi dapat nilai bagus di sekolah, kata Isti, pelan tapi berharap didengar. Pak Hasim menoleh sebentar, lalu tersenyum kecil. Bagus. Terus belajar, iya. Iya, iya. Tapi, teman-teman ngeledekin Isti. Katanya baju Isti kotor terus. Bu Marliah memalingkan wajah, pura-pura sibuk menambahkan kayu ke tungku. Pak Hasim menunduk, menggenggam sendok kayunya lebih erat. Sabar, Enduk. Yang penting kamu belajar. Biar nanti bisa hidup lebih baik dari kita, jawabnya lirih. Malam datang dengan angin yang lebih kencang. Suara serangga terdengar dari luar. Di dalam rumah, pelita redup satu-satunya menjadi sumber cahaya. Setelah Isti tertidur di tikar, Bu Marliah mengemasi peralatan dapur. Pak Hasim masih duduk di ambang pintu, seperti tak ingin masuk. Pak, ngelamun terus, kata Bu Marliah pelan, sambil memandangi punggung suaminya. Mar, kamu nggak capek hidup begini terus? Tanya Pak Hasim pelan, tanpa menoleh. Bu Marliah terdiam sejenak, lalu duduk di belakang suaminya. Capek, Pak. Tapi kita masih punya Isti. Dia yang bikin saya kuat. Pak Hasim mengangguk pelan. Lalu ia berdiri dan mengenakan caping tua yang tergantung di dinding. Saya ke langgar bentar. Langgar? Hujan-hujan gini, Pak? Cuma sebentar. Mau tenangin kepala aja, jawabnya, lalu berjalan pelan keluar rumah, membiarkan pintu terbuka setengah. Langgar Karangjati berada di pinggir pemakaman desa. Bangunannya kecil dan sudah jarang digunakan. Dinding kayunya mulai rapuh. Lantainya dari semen kasar yang lembab. Di dalamnya hanya ada tikar tua dan lemari kosong. Hujan masih turun rintik, menetes lewat celah-celah atap. Pak Hasim duduk bersila di pojok langgar. Ia memejamkan mata, mencoba tenang. Tapi pikirannya terus bergolak. Ia ingat omongan warga, ejekan diam-diam, hutang di warung Embok Minah yang belum terbayar. Ia ingat Isti diejek karena baju sekolahnya kotor. Ia ingat wajah istrinya yang setiap hari makin tirus. Suara angin tiba-tiba berubah arah. Di luar, suara rintik hujan makin pelan. Di tengah sepinya malam, telinga Pak Hasim menangkap bunyi samar, seperti desir orang bicara dari belakang tembok langgar. Bukan suara yang keras, tapi cukup jelas.
Kalau ingin hidup terhormat, ada jalan lain. Pak Hasim membuka mata, menoleh ke kiri dan kanan. Tidak ada siapa-siapa. Langgar itu kosong. Ia berdiri dan melongo keluar. Hujan masih turun. Pemakaman di samping langgar diselimuti kabut tipis. Semua sunyi. Siapa? Tanyanya pelan. Tak ada jawaban. Ia kembali duduk, dadanya berdebar. Ia mencoba beristighfar, tapi lidahnya kaku. Kata-kata itu terus berputar di kepalanya. Ada jalan lain? Pak Hasim kembali ke rumah saat malam sudah larut. Bajunya basah, tubuhnya gemetar. Bu Marliah terbangun dan langsung menyambut suaminya yang membuka pintu dengan pelan. "Pak, kenapa basah gini?" "Tadi hujan deras. Saya ke langgar sebentar." Bu Marliah membantu melepas caping suaminya. Ia menatap wajah Pak Hasim yang tampak berbeda. Ada sesuatu dalam matanya, seperti orang yang melihat sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. "Ada yang aneh di sana?" tanya Bu Marliah, pelan. Pak Hasim tidak menjawab. Ia hanya duduk di tikar, memeluk lututnya. Malam itu ia tidak tidur. Ia hanya duduk, memandangi pelita yang bergoyang pelan. Di luar, hujan berhenti. Angin membawa bau tanah basah dan bunga kenanga dari arah pemakaman. Di langit, awan masih menggantung berat. Udara tetap dingin. Dan dalam diam yang panjang itu, Pak Hasim tahu, hatinya tidak sedang baik-baik saja. Tapi ia belum tahu kemana perasaan itu akan membawanya. Pak Hasim duduk bersandar di dinding rumah, matanya tak lepas dari pelita yang nyaris padam. Tubuhnya masih kedinginan meski bajunya sudah diganti dan tubuhnya kering. Di tikar sebelahnya, Bu Marliah hanya diam, memandangi wajah suaminya yang tampak gelisah. Angin malam menyelinap lewat celah-celah dinding, membuat api di pelita bergetar kecil. Suara jangkrik dari luar sudah tak terdengar sejak tadi. Keheningan itu terasa berat. "Kamu lihat sesuatu di langgar tadi malam?" tanya Bu Marliah pelan. Pak Hasim tidak langsung menjawab. Ia menatap istrinya dalam waktu lama, lalu mengangguk perlahan. "Suara, tapi jelas. Bukan dari orang." Bu Marliah menunduk. "Maksudnya suara apa?" Dia bilang, "Kalau aku ingin hidup terhormat, ada jalan lain." "Jalan lain?" ulang Bu Marliah, hampir berbisik. Pak Hasim menghela napas panjang, lalu berdiri. "Ikut aku besok malam. Kita ke batas hutan. Ada yang harus kita temui." Hujan sudah reda sejak sore. Malam terasa lebih gelap dari biasanya. Langit tak sepenuhnya gelap, tapi bulan tidak bersinar terang. Pak Hasim dan Bu Marliah melangkah perlahan menyusuri jalan tanah, melewati kebun singkong dan rumpun bambu di belakang rumah warga. Tidak ada yang melihat mereka keluar. Tak seorang pun akan curiga mereka keluar malam-malam menuju batas desa. Mereka tiba di tepi hutan alas jaran, tempat yang sudah lama tak dimasuki warga sejak kejadian hilangnya seorang anak kecil beberapa tahun lalu. Pak Hasim berjalan lebih dulu, membawa lampu minyak kecil dalam genggaman. Bu Marliah menggenggam lengannya erat. Di antara semak gelap dan pohon-pohon tinggi yang diam seperti patung, mereka melihat sebuah gubuk pendek dengan atap daun kelapa kering. Di depan gubuk itu, duduk seorang perempuan tua mengenakan kain hitam dan selendang lusuh. Wajahnya keriput, matanya tertutup oleh lipatan kulit yang berat. Namun ia tampak tahu kedatangan mereka. "Kalian datang tepat waktu," ucap perempuan itu tanpa membuka mata. Pak Hasim berhenti 1 meter di depannya. "Panjenengan, Mbah Duriah?" Perempuan tua itu mengangguk pelan. "Sudah waktunya kalian berhenti hidup dalam ejekan. Tapi setiap keinginan harus ditukar dengan kesanggupan." Bu Marliah menggenggam tangan suaminya lebih erat. Ia menatap suaminya dengan takut, tapi tak berkata apa-apa. Mbah Duriah mengambil sesuatu dari balik kain hitamnya. Sebuah tali putih yang tampak kaku dan lembab. Aromanya aneh, seperti bunga kenanga yang sudah lama layu. "Ini hanya bagian pertama," ucap Mbah Duriah sambil menyodorkan tali itu. "Kalian harus ambil ikatan terakhir dari makam yang baru. Seorang gadis. Masih perawan. Belum 7 hari dikubur." Pak Hasim menerima tali itu dengan tangan gemetar. Ia tahu makam yang dimaksud. Mutirah, anak pasangan Pak Rasman dan Bu Yati, meninggal mendadak karena demam tinggi.
Pemakamannya hanya 3 hari lalu. Makamnya berada di pinggir sebelah timur pemakaman desa. Apa yang harus kami lakukan setelah itu? Tanya Pak Hasim. Ikatkan tali kafan yang kau ambil pada bambu kecil, tanamkan di tanah, dan ucapkan kalimat ini. Mbah Duriah membisikkan beberapa kata dalam bahasa Jawa halus yang tidak semua artinya bisa mereka pahami. Bu Marliah mendengarnya sambil menggigil. Kalau kami tak jadi? Tanya Bu Marliah lirih. Tidak ada yang datang ke tempat ini tanpa niat. Kalian sudah datang. Kalian sudah pegang tali. Maka kalian sudah setengah jalan. Pak Hasim tidak bicara lagi. Ia menggenggam tali kafan itu dan membungkusnya dengan kain lusuh dari sakunya. Mereka pamit, menunduk, lalu berjalan pulang dengan langkah tergesa. Malam berikutnya, langit lebih terang. Bulan menggantung di tengah langit, penuh dan besar. Pak Hasim dan Bu Marliah kembali keluar diam-diam. Mereka membawa kemenyan, sepotong kain mori putih, bambu kecil, dan kendi berisi air dari sumur belakang rumah, sesuai petunjuk Mbah Duriah. Pemakaman desa sepi. Di antara batu-batu nisan, tanah masih basah dan rumput belum tumbuh sempurna di makam Mutira. Pak Hasim berjongkok, membuka nisan dari kayu. Tangannya gemetar saat mencari sisa ikatan kafan yang melilit bagian dasar nisan. Ia menariknya perlahan, dan saat tali itu terlepas, aroma kenanga langsung menyeruak kuat. Bu Marliah menahan napas, wajahnya pucat. Pak Hasim menanamkan bambu kecil di tanah, mengikatkan kedua tali yang sudah digabung, lalu membaca kalimat yang diajarkan Mbah Duriah dengan suara pelan. Tidak keras, tapi cukup untuk terdengar jelas dalam diam. Setelah kalimat selesai diucapkan, angin berhenti. Jangkrik tak bersuara. Semua menjadi diam. Bahkan dedaunan tidak lagi bergerak. Sudah, bisik Pak Hasim. Mereka berdua berdiri perlahan. Tidak ada yang berbicara sepanjang perjalanan pulang. Tapi diam itu bukan karena lega. Diam itu lebih seperti menahan sesuatu yang belum mereka mengerti. Setiba di rumah, mereka duduk bersisian di dekat tungku yang belum dinyalakan. Bu Marliah menatap suaminya. Apa yang barusan kita lakukan, Pak? Pak Hasim tak menjawab. Ia hanya menatap lantai tanah di bawah kakinya. Malam terasa lebih panjang dari biasanya. Hawa dingin seperti meresap sampai tulang. Api tidak dinyalakan, dan pelita tidak digantung. Di luar rumah, suara malam masih tak terdengar. Bahkan angin pun seperti enggan melewati rumah mereka malam itu. Malam setelah ritual di pemakaman, suasana rumah Pak Hasim masih seperti sebelumnya. Sunyi, dingin, dan lampu minyak hanya menyala kecil di dekat tungku. Pelita tidak digantung malam itu. Bu Marliah duduk bersandar di dinding, memeluk lutut, matanya menatap kosong ke arah kendi air yang diletakkan di sudut dapur. Pak Hasim tak berkata apa-apa sejak mereka pulang dari makam. Isti sudah tertidur lebih dulu di tikar, wajahnya tenang, tapi napasnya berat. Malam itu tak ada suara jangkrik, tak ada desau angin dari luar. Mereka hanya duduk lama dalam diam, seolah masih menunggu sesuatu yang belum jelas bentuknya. Pagi harinya, Pak Hasim keluar lebih awal dari biasanya. Ia menuju ladangnya di belakang rumah. Biasanya ia hanya sekadar melihat tanaman singkong dan kacang yang tumbuh seadanya. Namun saat ia tiba, pandangannya tertahan. Barisan tanaman ketela yang sebelumnya menguning, kini berdiri segar. Daunnya hijau lebat, batangnya kokoh, dan di sela-sela tanah yang lembab, terlihat tunas-tunas baru muncul dari permukaan. Pak Hasim melangkah pelan, menyusuri batas galengan, dan matanya menangkap lebih dari yang ia kira. Bukan hanya ketela. Ada tanaman pisang yang baru tumbuh padahal ia tak pernah menanamnya. Bu Marliah menyusul setengah jam kemudian, membawa termos air dan nasi bungkus. Ia ikut terdiam melihat perubahan di ladang. Pak, ini tumbuh sendiri? Pak Hasim tidak menjawab. Ia duduk di pinggir galengan, membuka topinya, dan menatap ladang seperti baru melihat tanah miliknya untuk pertama kali. Hari-hari berikutnya, perubahan itu semakin nyata. Dalam waktu 2 minggu, Pak Hasim sudah bisa memanen ketela dan daun singkong segar. Ia mulai menjual hasilnya ke pasar. Awalnya hanya dijual ke Mbok Irah, tapi tak lama kemudian, orang-orang dari desa tetangga ikut datang membeli langsung ke rumahnya. Warung kecil di depan rumah yang dulu kosong,
kini ramai. Bahkan seorang pedagang dari kota datang menawarkan bantuan modal untuk membuka kios sembako. Ia mengaku mendapat kabar bahwa ladang Pak Hasim subur dan hasilnya laku keras. Isti juga merasakan perubahan di sekolah. Teman-temannya tidak lagi mengejek baju lusuhnya. Bahkan beberapa dari mereka mulai bertanya soal pelajaran karena Isti mendapat nilai tinggi dalam ulangan bahasa Indonesia dan matematika. Guru-gurunya pun memuji, dan Isti mulai sering dipanggil ke depan kelas. Saat pulang, ia masih membawa bekas tawa dari sekolah. Namun semua itu tak benar-benar membuat rumah mereka tenang. Setiap malam, saat semua sudah tidur, Bu Marliah sering terbangun karena mendengar bunyi ketukan dari arah jendela dapur. Ketukannya pelan, 3 kali, lalu hening. Ia sempat membangunkan Pak Hasim, tapi suaminya hanya menyuruhnya tidur lagi dan berkata itu angin. Tapi di dalam hati, Bu Marliah tahu suara itu bukan dari angin. Ketukan itu terlalu teratur dan datang di waktu yang sama, sekitar tengah malam. Kendi air yang biasanya dibiarkan di sudut dapur, kini sering berpindah tempat. Kadang pagi-pagi sudah berada dekat pintu, kadang berada di belakang tikar tempat Isti tidur. Tidak ada yang mengaku memindahkannya. Pak Hasim tetap diam dan hanya menatap lama ke arah kendi itu setiap kali ia menemukannya berpindah tempat. Isti pun mulai berubah. Beberapa kali ia terbangun sambil berkeringat. Saat ditanya, ia bilang bermimpi dikejar oleh seseorang. Tapi yang aneh, ia tidak bisa menyebutkan siapa. Malam-malam tertentu, Isti mengigau, menyebut nama yang tak dikenal Bu Marliah. Nama itu terdengar seperti suara lirih yang terucap dari gigi yang terkatup. Suatu malam, Bu Marliah mendekat saat Isti mengigau dan mendengar nama itu lebih jelas, Mutirah. Mendengar nama itu membuat tubuh Bu Marliah kaku. Ia menarik selimut, menutupi tubuh anaknya, lalu menatap wajah Isti yang tampak gelisah. Ia tidak membangunkan Pak Hasim malam itu, tapi paginya, saat mereka berdua sedang menyapu halaman, Bu Marliah memberanikan diri bertanya. "Pak, kamu masih ingat nama anaknya Bu Yati yang meninggal itu?" Pak Hasim mengangguk. "Mutirah." Isti menyebut nama itu semalam, waktu tidur, ucap Bu Marliah, pelan. Pak Hasim tidak menjawab. Ia terus menyapu daun-daun kering. Saat istrinya memandangnya lebih lama, ia baru berkata, "Mungkin cuma mimpi. Tapi kita tahu siapa Mutirah." Pak Hasim berhenti menyapu. Tangannya menggenggam sapu lidi lebih erat. "Sudah. Jangan dibahas. Jangan diulang-ulang." Bu Marliah tidak membantah. Ia kembali ke dapur, melanjutkan pekerjaan. Tapi sejak itu, ia merasa rumah mereka mulai berubah. Udara yang biasanya hangat saat siang, kini terasa dingin sampai ke kulit. Bahkan ketika matahari teram, bagian dalam rumah seperti menyimpan hawa lembab. Satu malam, saat Pak Hasim sedang duduk di depan rumah, angin bertiup pelan. Ia menyalakan rokok linting dan menatap pohon pisang yang baru tumbuh di pinggir ladang. Ia ingat betul, tidak pernah menanamnya. Tapi pohon itu sekarang ada di sana, tinggi, kuat, dan daunnya rimbun. Dari dalam rumah, suara kendi bergetar terdengar sekali lagi. Pak Hasim tidak bergerak. Ia hanya menghisap rokoknya dalam-dalam, lalu memejamkan mata sebentar. Dalam hatinya, ia ingin berpura-pura tidak mendengar apa-apa. Angin malam menyelinap lewat celah dinding, membuat kendi air di sudut dapur bergoyang pelan. Pak Hasim masih duduk di luar, memandangi ladang yang kini penuh tanaman. Rokok linting di tangannya sudah habis, tapi ia belum juga beranjak. Dari dalam rumah, suara gerakan pelan terdengar, diikuti bunyi pelita bergoyang. Bu Marliah memeriksa tungku, lalu duduk di dekat Isti yang baru saja terbangun. Wajah anaknya pucat. Keringat membasahi leher dan dahi meski udara dingin. "Isti kenapa?" tanya Bu Marliah pelan. "Tadi lihat bayangan di pojok dapur," jawab Isti sambil menunjuk sudut tempat kendi biasa diletakkan. Bu Marliah menoleh sekilas ke arah yang ditunjuk, lalu menatap anaknya. "Itu cuma pantulan cahaya dari pelita. Tapi tadi bayangannya bergerak, Bu." Isti ngigau saja. "Sudah, tidur lagi. Nanti pagi sekolah." Isti tak membantah. Ia kembali merebahkan tubuh, tapi matanya tetap terbuka, menatap ke arah yang tadi ia lihat. Bayangan itu terlalu jelas.
seperti orang berdiri diam di pojok ruangan. Ia tahu itu bukan mimpi, tapi ibunya tak ingin membahasnya. Hari-hari berikutnya, Isti tampak murung di sekolah. Ia jarang menjawab sapaan teman-temannya. Saat guru menanyakan jawabannya di kelas, ia sering lambat merespons. Beberapa teman mulai menjauh karena mengira Isti sedang marah atau tidak mau bergaul. Tapi sebenarnya, Isti hanya merasa pikirannya tak tenang. Malam-malam di rumah membuatnya gelisah. Udara dingin terus menerpa dari lantai, suara langkah samar kerap terdengar dari ruang tengah, dan kadang kendi berpindah tempat tanpa sebab. Suatu malam, Isti terbangun karena mendengar suara pelan dari arah kamar orang tuanya. Ia berjalan pelan ke depan, mengintip dari celah pintu yang sedikit terbuka. Lampu minyak menyala redup. Ayahnya tidak di tempat tidur. Isti melihat Pak Hasim berada di halaman, berdiri membungkuk dekat pohon pisang yang baru tumbuh. Tangan ayahnya memegang cangkul. Isti mengintip lebih jelas. Pak Hasim sedang menggali. Ia menahan napas. Gerakan ayahnya pelan tapi pasti. Setelah lubang terbuka cukup dalam, Pak Hasim mengeluarkan sesuatu dari kantong kain dan meletakkannya ke dalam tanah. Gerakannya seperti orang yang sedang menyimpan barang berharga. Setelah itu, ia menimbunnya kembali, menepuk tanah, dan berdiri pelan sambil memandangi tanah yang baru digalinya. Isti kembali ke kamarnya dengan langkah cepat. Jantungnya berdebar. Esok paginya, saat sarapan, ia mencoba bertanya. "Pak, semalam gali tanah ya? Dekat pohon pisang?" Pak Hasim berhenti mengunyah, lalu menatap anaknya. "Iya, ada tikus masuk lubang. Tak bersihkan biar nggak ganggu tanaman. Tapi semalam Isti lihat ayah kayak ngubur sesuatu." Pak Hasim menoleh ke istrinya, lalu kembali bicara. "Cuma lubang tikus. Nggak ada apa-apa." Isti tidak menjawab lagi. Ia tahu ayahnya tidak berkata jujur. Tapi ia juga sadar tidak akan mendapat jawaban yang benar. Beberapa hari setelah itu, warga desa mulai membicarakan rumah Pak Hasim. Ada yang bilang melihat perempuan duduk di atas genting saat malam. Ada yang mendengar suara langkah dari halaman padahal tidak ada siapa-siapa. Bahkan Embok Munah, tetangga dekat, berkata bahwa lampu di dapur rumah Pak Hasim suka berkedip sendiri, seperti mati hidup. "Aku lihat sendiri, Endok." Perempuan pakai kain putih duduk di atap rumah Pak Hasim. Tengah malam, cerita Embok Munah kepada burung, sambil duduk di bangku dekat pos ronda. "Aku juga dengar suara air kendi tumpah, padahal waktu itu rumah mereka sepi," timpal burung. Gosip itu cepat menyebar. Tapi tak satu pun warga berani menegur langsung. Mereka hanya membahasnya di warung atau di pinggir jalan. Semua tahu, sejak ladang Pak Hasim subur dan warungnya ramai, suasana rumahnya juga berubah. Tapi tidak ada yang bisa memastikan apa yang sebenarnya terjadi. Isti mendengar gosip itu saat pulang sekolah. Ia tidak tahu siapa yang memulai, tapi suara-suara itu masuk ke telinganya. Hatinya makin tidak tenang. Ia merasa rumah itu bukan tempat yang nyaman lagi. Malam-malam terlalu dingin, suara-suara aneh datang tanpa sebab, dan bayangan yang dulu ia lihat di dapur kini terasa lebih dekat. Satu malam, setelah makan malam, Isti bicara pada ibunya. "Bu, Isti mau pindah ke rumah Paman Jarwo di kota. Boleh?" Bu Marliah menoleh cepat. "Kenapa, Enduk?" "Isti capek. Tidur nggak tenang. Sekolah juga nggak enak." Pak Hasim yang duduk di dekat jendela ikut menoleh. "Kamu dengar omongan orang ya? Bukan soal itu, Pak. Rumah ini beda. Rasanya nggak nyaman." Isti nggak bisa jelaskan. Bu Marliah diam lama. Ia melihat wajah suaminya yang tampak berat. Tapi ia juga tahu, anaknya tidak sembarangan bicara. "Kalau memang kamu mau, nanti ibu hubungi Paman Jarwo." Isti mengangguk pelan. Malam itu ia tidur dengan mata terbuka. Ia memeluk tas sekolahnya seperti memeluk sesuatu yang melindungi. Di luar, angin bertiup pelan. Tapi suara ketukan tetap terdengar dari arah dapur. 3 kali. Lalu diam. Tak lama kemudian, kendi bergeser sedikit dan berhenti. Pak Hasim duduk di depan tungku. Api menyala kecil. Ia menatap nyala api tanpa bicara. Di belakangnya, Bu Marliah duduk bersandar ke dinding. Matanya kosong.
Ia memeluk lututnya sendiri. Rumah itu makin dingin. Tapi bukan dingin dari cuaca. Udara di rumah Pak Hasim makin terasa berat sejak kepergian Isti. Bu Marliah sering termenung lama di dapur, sedangkan Pak Hasim lebih banyak duduk diam di depan tungku tanpa menyalakan api. Rumah itu tetap sepi, tapi dinginnya seperti tak pernah pergi. Di seberang kebun, Pak Dasiman, tetangga yang tinggal 2 rumah dari mereka, memperhatikan semua perubahan itu dengan mata yang sulit menahan rasa ingin tahu. Ia melihat bagaimana ladang Pak Hasim menjadi subur, warungnya ramai, dan kini rumah mereka lebih bagus dari rumah-rumah lainnya. Tapi ia juga mendengar bisik-bisik yang menyebut ada yang tidak beres. Suatu sore, Pak Dasiman duduk di bel bambu depan rumahnya. Istrinya, Bu Suminah, sedang menggoreng tempe di dapur warung mereka yang mulai sepi. Sudah 2 bulan ini, pembeli tak sebanyak dulu. Gorengan yang biasanya habis sebelum maghrib, kini masih sisa hingga malam. "Kamu lihat warungnya Pak Hasim?" tanya Pak Dasiman, menatap istrinya yang sedang membalik gorengan. Bu Suminah hanya mengangguk. "Iya, rame terus. Tiap hari ada aja yang beli." Pak Dasiman terdiam sebentar, lalu berkata, "Kamu ingat tempat di batas hutan itu?" Bu Suminah berhenti mengaduk. Wajahnya berubah. "Yang dulu pernah dibahas orang-orang itu?" Pak Dasiman menatap lurus ke halaman. "Iya, aku mau coba ke sana." "Pak?" Suara Bu Suminah melemah. "Kalau cuma karena warung sepi, jangan. Tapi kita terus begini terus? Setiap hari tambah susah. Gorengan gak laku, anak kita di kota perlu kiriman." Bu Suminah tak membalas. Ia hanya menunduk, membiarkan suara minyak mendidih menutupi kegelisahannya. Malam berikutnya, Pak Dasiman dan Bu Suminah berjalan menyusuri jalan tanah ke arah hutan alas jaran. Mereka membawa kain mori putih, kendi air, dan seikat bunga 7 rupa. Gubuk kecil milik Mbah Duriah masih berdiri di bawah pohon besar. Perempuan tua itu duduk seperti sedang menunggu. "Kalian mau ikut jejaknya?" tanya Mbah Duriah tanpa menoleh. "Kami siap, asal hidup kami berubah," jawab Pak Dasiman mantap. Mbah Duriah menyerahkan tali kafan yang sudah usang, seperti yang pernah ia berikan ke Pak Hasim. Ia menyuruh mereka mengambil ikatan terakhir dari makam baru, membaca kalimat pendek yang diberikannya, lalu menanamkan tali itu ke tanah. Bu Suminah tampak ragu, tapi tidak menyela. Ia tahu keputusan suaminya sudah bulat. 3 malam kemudian, setelah ritual dilakukan, perubahan itu datang cepat. Warung mereka yang sepi mulai ramai. Pembeli berdatangan sejak pagi. Bahkan para petani mulai menitipkan hasil panen untuk dikelola oleh Pak Dasiman. Ia dipanggil ke balai desa dan ditunjuk sebagai pengepul resmi. Dalam waktu 1 bulan, mereka mampu merenovasi bagian depan rumah. Dinding anyaman bambu diganti papan. Gerobak gorengan juga diganti baru. Semua orang kagum. Tapi tidak semua orang bertanya dari mana datangnya rezeki itu. Namun di dalam rumah, perubahan lain mulai terasa. Lisa, anak mereka yang tinggal sementara di rumah untuk cuti kuliah, mulai merasa tidak nyaman. Ia sering mendengar suara tangisan dari arah dapur saat tengah malam. Tangisan itu bukan suara ibunya, juga bukan suara anak kecil. Tapi jelas terdengar dari kursi bambu tempat mereka biasa duduk. Suatu malam, Lisa bangun untuk minum dan melihat kursi itu bergoyang pelan. Tidak ada siapa-siapa di sana. Ia menatapnya lama, lalu kembali masuk kamar dan mengunci pintu. Esok paginya, Lisa bicara pada ibunya saat sedang menyapu teras. "Bu, semalam Lisa dengar suara nangis dari dapur." Bu Suminah berhenti menyapu. "Mungkin suara angin. Kadang bunyinya aneh." "Bukan angin, Bu. Itu jelas suara orang. Dan kursi makan itu bergoyang sendiri." Bu Suminah tidak menjawab. Ia melanjutkan menyapu, tapi tangannya gemetar. Dalam hatinya, ia pun pernah mendengar hal yang sama. Tapi ia tidak pernah berani mengatakannya pada Dasiman. 3 minggu berikutnya, Lisa makin tidak betah tinggal di rumah. Ia mulai malas keluar kamar. Kadang terlihat pucat. Ia bahkan menolak diajak bicara oleh teman lamanya. Suatu malam, ia mendekati ibunya dan berkata, "Bu, Lisa mau balik ke kota. Aku nggak nyaman tinggal di sini." Bu Suminah hanya mengangguk.
Ia tak bisa menahan anaknya, dan tak punya alasan untuk membantah. Sementara itu, Pak Dasiman mulai sering terbangun malam-malam. Bukan karena suara, tapi karena perasaan. Ia merasa ada yang mengawasi dari sudut-sudut rumah. Kadang saat duduk di ruang depan, ia seperti mendengar napas berat dari belakang kursi. Tapi saat ia menoleh, tidak ada siapa-siapa. Ia tidak menceritakan itu pada istrinya, karena tidak ingin terlihat lemah. Tapi setiap malam tidur menjadi lebih sulit. Pada satu malam yang sunyi, setelah semua tertidur, Pak Dasiman duduk sendirian di ruang makan. Ia mematikan lampu, membiarkan cahaya dari pelita kecil menyinari sebagian ruangan. Angin berembus pelan dari jendela. Kursi tempat Lisa pernah melihat bayangan kini bergoyang ringan, seolah diayun pelan. Pak Dasiman tak bergerak. Tangannya menggenggam lutut, matanya tak berkedip. Dalam hatinya, ia tahu sesuatu memang berubah sejak ia menandatangani perjanjian itu. Tapi tak ada yang bisa ia katakan. Karena ia sendiri yang memilih jalan itu. Kursi makan di ruang depan rumah Pak Dasiman masih bergoyang saat lampu pelita padam sendiri malam itu. Ia tidak mengatakan apa-apa pada istrinya. Tapi sejak malam itu, tidurnya tak pernah nyenyak. Tubuhnya lelah, tapi kepalanya selalu waspada. Seperti ada yang berdiri di dekat ranjang. Ia tidak melihat, tapi bisa merasakannya. Esok paginya, kabar duka datang dari ujung selatan desa. Pak Tirman, seorang lelaki tua yang tinggal sendiri, ditemukan meninggal di atas tikar tanpa luka, tanpa tanda-tanda sakit. Tubuhnya kaku seperti baru ditinggal nyawa 1 jam sebelumnya. Warga yang pertama masuk ke rumahnya mengatakan wajahnya pucat dan matanya terbuka. Kepala dusun datang, mencatat dan menyuruh dimakamkan segera. Orangnya sehat, loh. Kemarin sore masih duduk di pos ronda, ujar Pak Karno di warung kopi pagi itu. Katanya malam sebelumnya dia pulang dari rumahnya Pak Hasim, minta tolong pinjam uang tapi ditolak, timpal Mbok Sum yang sedang membungkus nasi. Obrolan itu menyebar cepat. Apalagi 2 hari setelahnya, seekor kambing milik Bu Jumirah ditemukan mati di kandang dengan mata terbuka dan tubuh kaku seperti kayu. Tak ada bekas luka. Tak ada tanda diracuni. Kambing itu satu-satunya sumber penghasilan keluarganya. Warga mulai saling berbisik. Mereka membandingkan kejadian-kejadian aneh yang mulai menimpa mereka yang pernah meremehkan atau mempermalukan keluarga Pak Hasim maupun Pak Dasiman. Seminggu kemudian, bayi dari pasangan muda di ujung desa, yang baru lahir dalam keadaan sehat, tiba-tiba demam tanpa sebab. Dalam 3 hari, bayi itu meninggal. Dokter puskesmas tak bisa menjelaskan apa penyebab pastinya. Keluarga tidak mengerti, apalagi bayi itu tak pernah dibawa keluar rumah. Tetangga terdekat hanya geleng-geleng kepala. Dalam hati, mereka mulai percaya, ada yang sedang berjalan di balik hidup beberapa keluarga di Kalisongo. Di rumah Pak Hasim, Bu Marliah mulai resah. Ia tak bisa tidur karena bayangan wajah Pak Tirman, kambing milik Bu Jumirah, dan tangisan ibu muda yang kehilangan anaknya. Ia duduk di dapur sambil menggenggam tangan suaminya. "Pak, perjanjian itu bisa dihentikan?" Pak Hasim tak langsung menjawab. Ia menatap api kecil di tungku. "Kita sudah terlalu jauh, Mar. Tapi orang-orang mulai celaka. Dan aku nggak tenang." Pak Hasim menarik napas dalam, lalu berkata pelan, "Kita juga nggak bisa kembali seperti dulu." Bu Marliah menunduk. Ia tahu maksud suaminya. Mereka sudah memanen hasil dari sesuatu yang bukan milik mereka. Sekarang, tidak mungkin mengembalikannya begitu saja. Sementara itu di rumah Pak Dasiman, suara-suara aneh mulai muncul setiap malam. Gentakan di lantai kayu terdengar dari kamar kosong yang dulunya disiapkan untuk tamu. Tapi tidak ada yang tidur di situ sekarang. Setiap malam, sekitar pukul 2, suara seperti langkah kecil berjalan di atas lantai lalu berhenti di depan kamar Lisa. Lisa tidak pernah membuka pintu. Ia hanya duduk di sudut ranjang, menyelimuti tubuhnya, menunggu suara itu hilang. Pagi harinya, ia turun ke dapur dengan wajah pucat. Bu Suminah mencoba menenangkan, tapi ia tahu anaknya sedang tidak baik-baik saja. "Bu, semalam ada jejak kaki kecil di lantai dapur. Basah. Kayak habis nyemplung got," kata Lisa sambil menunjuk ubin dapur. Bu Suminah melihatnya sendiri. Jejak kaki kecil,
seperti kaki anak perempuan berumur 5 atau 6 tahun. Berderet dari arah kendi menuju pintu belakang. Ia membersihkannya diam-diam, tak berkata apa-apa pada Dasiman. Lisa makin tertutup. Ia jarang keluar kamar. Makan pun hanya sesekali. Suatu malam, ia memeluk ibunya erat lalu berkata dengan suara lirih, "Bu, rumah ini bukan rumah kita lagi." Bu Suminah tidak membantah. Matanya basah, tapi ia tidak menangis. Ia hanya menepuk punggung anaknya pelan. Setelah itu, Lisa mengunci diri di kamar dan tidak keluar selama 2 hari penuh. Pak Dasiman mulai gelisah. Ia sering duduk di ruang depan hingga tengah malam, menunggu suara itu datang. Tapi suara itu tidak datang jika ia menunggu. Suara itu hanya muncul saat ia tertidur, saat ia tidak siap. Ia tahu ada yang tak terlihat berjalan di rumah itu setiap malam. Ia tahu karena udara berubah, karena bau wangi aneh seperti bunga kenanga kadang memenuhi ruang tengah tanpa sebab. Pada satu malam, saat hujan turun rintik-rintik, Pak Dasiman membuka pintu kamar dan berdiri lama di depan kamar kosong. Ia menyalakan lampu, melihat ke dalam. Tidak ada apa-apa. Tapi udara di dalam ruangan itu dingin seperti baru dibuka setelah lama tak dihuni. Ia menutup pintu pelan. Matanya menatap lurus ke lantai kayu. Diam. Di luar, hujan masih turun. Suara tetesan air dari atap rumah terdengar teratur. Rumah itu sunyi, tapi bukan sunyi yang wajar. Malam belum benar-benar hening di rumah Pak Dasiman. Suara gentakan samar dari kamar kosong masih terasa, seperti langkah ringan yang enggan diam. Lisa tetap mengurung diri, dan Bu Suminah hanya bisa menatap pintu kamar anaknya dengan wajah lelah. Di ruang tamu, Pak Dasiman duduk sendirian, matanya menatap lantai. Udara semakin dingin, meski jendela dan pintu telah tertutup rapat. Di luar rumah itu, seseorang lain mulai tertarik melanjutkan jalan yang sama. Hazir, anak sulung Pak Dasiman, baru saja selesai membangun 6 pintu kontrakan di lahan warisan istrinya, Mbak Watik, di tepi jalan besar desa. Bangunannya belum genap 3 bulan berdiri, tapi semua kamar sudah terisi. Para penyewa bahkan berebut mendaftar sebelum bangunan rampung. Watik semula merasa bangga, namun perubahan yang terjadi begitu cepat itu membuatnya bertanya-tanya. Malam itu, Hazir dan Watik duduk di dapur. Di atas meja ada kertas dan catatan keuangan hasil kontrakan. "Ini rejeki besar, Wak. Tak nyangka semuanya langsung penuh," ujar Hazir sambil tersenyum. Watik hanya mengangguk, lalu bertanya pelan, "Kamu masih ingat ucapan Bapak soal Mbah Duriah?" Hazir menoleh. Wajahnya berubah. Ia tidak langsung menjawab. "Aku ikut ke sana," lanjut Hazir pelan. "3 minggu lalu. Aku ke tempat itu, sendiri." Watik menatap suaminya tanpa berkata. "Apa kamu buat perjanjian, Haz?" Hazir mengangguk perlahan. "Aku cuma mau jaminan biar kontrakan ini jalan. Biar kita punya pegangan. Aku tidak tahu akan secepat ini." Watik menarik napas panjang. Matanya mulai basah. "Haz, kenapa nggak ngomong dari awal?" Hazir meraih tangan istrinya. "Aku takut kamu menolak. Tapi sekarang semua sudah jalan." 2 bulan setelah itu, 2 orang yang dekat dengan keluarga mereka meninggal. Paman dari pihak Watik yang membantu urusan izin bangunan, meninggal karena kecelakaan di jalan desa. Seminggu kemudian, tetangga dekat yang sempat menolak tanda tangan surat tanah juga ditemukan meninggal dalam posisi duduk di belakang rumahnya, tanpa sebab jelas. Warga mulai bergosip, tapi tidak ada yang menuduh langsung. Hanya sekadar bisik-bisik di warung atau pinggir sawah. Di rumah Hazir, keanehan mulai terasa. Anak mereka, Andi, berumur 6 tahun, sering duduk sendirian di ruang tamu. Ia tidak bermain seperti biasa. Kadang ia duduk menghadap langit-langit, lama, seolah menunggu sesuatu. "Endik, kenapa lihat ke atas terus?" tanya Watik suatu pagi saat Andi duduk sendirian. "Aku mau dipanggil," jawab Andi singkat. Watik tertegun. "Dipanggil siapa, Endik?" Andi tidak menjawab. Ia hanya memalingkan wajah. Beberapa kali, Watik melihat anaknya berdiri lama di depan pintu belakang saat sore. Kadang saat malam, Andi berjalan sendiri ke ruang tamu dan duduk di bawah lampu yang mulai sering berkedip. Ketika ditanya,
Ia hanya berkata bahwa dia sedang menunggu giliran. Watik mencoba bicara pada Hazir. Ini sudah mulai ganggu anak kita, Haz. Aku nggak tenang. Hazir mengangguk, namun wajahnya menunjukkan kebingungan yang dalam. Aku sudah coba kembali ke tempat itu, Wak. Tapi nggak ada siapa-siapa. Gubuknya kosong. Kalau bisa dibatalkan, batalkan, Haz. Hazir menunduk. Suaranya pelan, seperti orang kehabisan tenaga. Sudah nggak bisa. Malam itu mereka duduk bertiga di ruang tamu. Andi duduk di lantai, kepalanya bersandar di paha ibunya. Watik memeluknya erat, sementara Hazir duduk memandangi lampu yang mulai redup. Tiba-tiba terdengar dentingan pelan dari arah beranda. Seperti bunyi lonceng kecil yang digoyang pelan. 3 kali. Suara itu tidak keras, tapi cukup jelas. Mereka bertiga saling berpandangan. Hazir berdiri pelan, mendekati pintu dan membukanya sedikit. Di luar berdiri seorang perempuan, mengenakan kebaya putih yang basah oleh kabut malam. Rambutnya panjang, menutupi sebagian wajahnya. Di tangan kirinya tergantung tali pocong yang warnanya kecoklatan dan lembab. Perempuan itu tidak melangkah masuk. Ia hanya berdiri diam, lalu berkata dengan suara datar, "Satu lagi," lalu semua selesai. Hazir menutup pintu dengan tangan gemetar. Watik menangis, memeluk Andi lebih erat. Anak itu hanya diam, matanya menatap kosong ke arah langit-langit rumah. Sejak malam itu, Andi tidak banyak bicara. Ia hanya duduk di ruang tamu setiap malam, tepat di bawah lampu yang berkedip. Ia seperti sedang menunggu. Hazir duduk di pojok ruangan, tak bicara sepatah kata. Matanya merah. Ia tahu waktunya tidak bisa ditunda. Tapi tak ada yang bisa ia lakukan untuk mengubah arah perjanjian yang sudah diteken malam itu di batas hutan. Rumah itu tetap berdiri, tapi tidak lagi terasa sebagai rumah. Suasana rumah Hazir masih terasa beku sejak malam perempuan berambut panjang itu berdiri di beranda. Watik tidak pernah tidur dengan tenang lagi. Ia terbangun berkali-kali setiap malam, selalu mengecek kamar Andi. Anak itu semakin pendiam. Ia hanya duduk di ruang tamu, menatap langit-langit, dan menolak semua ajakan bicara. Malam itu, malam Jumat Kliwon, langit di atas desa Kalisongo tampak kelam. Awan menggumpal seperti menahan sesuatu yang berat. Angin hanya berhembus lirih, tapi membawa aroma tajam seperti daun busuk. Watik tak berhenti menangis sejak sore. Ia tahu waktunya hampir tiba. Ia merasakan sesuatu bergerak di dalam rumah, walau tidak ada suara langkah. "Andi, ikut ibu sebentar, ya?" ucapnya pelan sambil memegang tangan anaknya yang dingin. Andi menurut. Ia hanya berdiri tanpa ekspresi. Watik menggandeng Andi ke bilik kecil di ujung dapur. Bilik itu dulunya tempat mereka menyimpan sesajen pertama, malam ketika Hazir menandatangani perjanjian di hutan. Di dalam bilik itu masih ada tempayan kecil dan selembar kain putih yang sudah mulai kusam. Watik menutup pintu pelan, lalu berlutut. Ia menengadahkan tangan dan mulai berdoa dalam hati. Air matanya jatuh satu-satu. "Ambil aku saja, jangan anakku, jangan dia," bisiknya sambil memeluk Andi erat-erat. Tiba-tiba angin besar menghantam sisi rumah. Suaranya seperti deru pohon tumbang. Genteng bergetar. Lampu padam. Seketika rumah gelap total. Angin terus menghantam, tapi pintu dan jendela menutup sendiri dengan keras satu persatu. Hazir yang sedang duduk di ruang tengah langsung berdiri. "Watik," teriaknya. Ia mencoba membuka pintu bilik, tapi pintu itu seperti terkunci dari dalam. Ia memukulnya, mendorong, tapi tidak bergerak. Di dalam bilik, Watik memeluk Andi lebih erat, tubuhnya gemetar hebat. Lalu, suara denting terdengar. Lonceng kecil, pelan tapi sangat jelas. "Andi," suara Watik parau. Anak itu melepaskan pelukannya perlahan, lalu membuka pintu bilik dan berjalan keluar sendiri. Watik mengikutinya sambil menjerit, "Jangan, Andi. Tunggu ibu." Andi berdiri di tengah ruang tamu yang gelap. Di sekelilingnya angin terus menderu, tapi tubuh kecilnya seperti tak tergoyahkan. Ia mengangkat kedua tangannya ke atas. Tidak ada suara keluar dari mulutnya. Tidak ada kata. Lalu tubuhnya hilang. Begitu saja. Seolah ditelan udara. Tidak ada cahaya,
tidak ada ledakan. Hanya lenyap. Watik jatuh terduduk, matanya melotot. Ia menggapai tempat Andi berdiri barusan. Di lantai, hanya ada tali pocong berwarna coklat basah dan satu mainan mobil kecil milik Andi. Itu saja. Hazir melangkah pelan mendekati. Napasnya sesak, tubuhnya lemas. Ia tidak bisa bicara. Ia hanya duduk di lantai, di samping istrinya, sambil menatap kosong ke lantai. Watik menangis histeris. Tapi tangisannya berubah menjadi jeritan putus asa, lalu mengeras, lalu membisu. Ia pingsan di pangkuan Hazir. Pagi harinya, rumah itu dikepung warga. Mereka melihat tali pocong tergantung di gagang pintu depan. Salah satu warga, Pak Saimin, mengetuk pintu tapi tak ada jawaban. Saat dibuka paksa, mereka hanya menemukan Hazir duduk di pojok ruang tamu dengan mata kosong, sementara Watik terbaring di lantai, masih pingsan. Warga segera membawa Watik ke rumah saudaranya di Blitar. Sejak saat itu, ia tidak pernah bicara lagi. Tidak satu kata pun keluar dari mulutnya. Ia hanya duduk memeluk boneka tua dan menatap keluar jendela setiap malam. Hazir meninggalkan desa 3 hari setelah kejadian itu. Ia naik bus ke arah barat dan tak pernah kembali. Tidak ada kabar, tidak ada jejak. Rumah mereka dikunci warga. Gembok tua digantung di pagar, meski tidak ada yang berani menyentuh pintu atau menyapu teras. Sejak itu, rumah kontrakan Hazir kosong. 6 pintu kontrakan di sampingnya pun ikut ditinggalkan penyewanya. Setiap malam Jumat, suara lonceng kecil terdengar dari dalam rumah itu. Dentingnya tak keras, tapi menembus sampai ke sumur di belakang rumah Pak Dasiman. Warga mulai menyingkir. Tidak ada yang mau lewat depan rumah itu jika hari sudah mulai gelap. Bahkan anak-anak dilarang main ke gang kecil di dekat kontrakan. Rumah itu tetap berdiri. Sunyi. Tertutup. Tapi setiap malam Jumat, jika kamu berdiri cukup dekat, kamu bisa melihat bayangan kecil duduk di ruang tamu. Menatap ke langit-langit. Menunggu sesuatu. Dan suara itu masih berdentang. Pagi itu, langit Kalisongo kelabu seperti wajah-wajah para warga. Tak ada yang bicara banyak. Hanya beberapa suara burung dan langkah kaki terburu-buru yang terdengar dari gang utama. Rumah keluarga Pak Hasim sudah lama tertutup. Begitu pula rumah Pak Dasiman, dan rumah Hazir yang kini lebih mirip bangunan kosong ketimbang tempat tinggal. Warga hanya menyebut ketiga rumah itu sebagai rumah perjanjian. Mereka tidak perlu menyebut nama, semua orang sudah tahu. Tidak ada yang berani mendekat. Bahkan anak-anak pun tak lagi bermain petak umpet di dekat gang kecil tempat rumah-rumah itu berjajar. Di malam hari, terutama setiap malam Jumat Kliwon, suasana desa berubah drastis. Angin seolah berhenti berhembus. Suara jangkrik mendadak hilang. Dan suara itu datang lagi. Suara tawa kecil anak-anak. Kadang satu, kadang dua, kadang seperti banyak. Disusul dengan ketukan pelan di jendela, berpindah-pindah. Tidak keras, tapi cukup untuk membuat dada sesak. "Mak, tadi ada yang ketuk jendela," kayak suara anak kecil, bisik Siti, cucu Bu Mardiah, dengan wajah pucat. Bu Mardiah hanya menutup jendela lebih rapat. Ia sudah dengar cerita itu dari dulu, dari zaman Pak Hasim masih hidup. Ia tahu, suara itu bukan anak-anak. Itu suara yang menagih. Menagih janji yang dulu mereka buat. Isti, anak semata wayang Hazir dan Watik, tidak pernah kembali ke desa. Setelah kepergian Andi, ia menolak semua ajakan untuk pulang. Bahkan ketika rumah orang tuanya ditinggalkan, ia tidak mau mengurus apa-apa. Semua surat-surat rumah dibiarkan di tangan perangkat desa. Dan tidak ada satupun orang dari luar yang tertarik menempati rumah itu. "Sudah dari sana saja, Bu. Jangan mendekat," kata Pak RW suatu hari saat ada orang kota datang mencari rumah murah. "Itu rumah perjanjian. Bukan tempat tinggal biasa." Seiring waktu, gang kecil tempat rumah-rumah itu berada semakin sunyi. Rumput liar tumbuh tinggi. Papan nama kontrakan Hazir miring, catnya mengelupas. Genting rumah Pak Hasim sudah banyak yang runtuh. Tapi tetap, tidak ada yang berani membongkar, apalagi menjual. "Kenapa nggak dibakar aja, Pak?" tanya Sukar, salah satu pemuda desa, ketika ronda malam. Pak RW hanya menoleh pelan. "Kalau tali itu masih ada,
suara itu juga masih ada. Tali apa, Pak? Tali yang dipakai waktu perjanjian pertama. Yang warnanya coklat tua. Yang basah waktu terakhir anak Hazir hilang. Malam itu juga, mereka semua memilih berjaga di pos ronda, tidak satu pun yang tidur. Mereka mendengar suara denting kecil dari arah rumah Hazir. Suara yang seharusnya tidak ada, karena di rumah itu tidak ada orang. Tapi suara itu jelas, denting lonceng kecil, disusul tawa lirih. Pak Dasiman, satu-satunya orang tua yang pernah ikut membuat perjanjian dan masih hidup, kini hanya terbaring lemah di ranjang. Mulutnya kaku, tubuhnya tidak bisa digerakkan. Warga tidak pernah berani menemuinya langsung. Hanya Bumidah, saudaranya, yang kadang datang membawa bubur. Dia cuma bisa nangis. Setiap malam Jumat, nangis terus, kata Bumidah suatu siang sambil membawa bungkusan plastik dari warung. Tak ada yang tahu isi pikirannya. Tapi semua orang paham satu hal, perjanjian itu belum selesai. Belum akan selesai. Di malam Jumat berikutnya, suara ketukan kembali terdengar. Kali ini lebih keras. Tidak hanya satu rumah, tapi 3 rumah sekaligus. Orang-orang yang tinggal dekat ketiga rumah itu mengunci jendela rapat-rapat. Mereka menutup telinga. Tapi suara itu terus berdentang, masuk ke telinga mereka meski jendela sudah dilapisi kain dan kayu. Lalu terdengar tangisan pelan, seperti anak kecil yang kehilangan sesuatu. Tangisan itu berpindah-pindah. Kadang dari dapur, kadang dari halaman depan. Kadang dari loteng yang tidak ada aksesnya. Selama tali itu masih ada, dia akan terus datang, ucap Pak RW suatu malam dengan suara nyaris tak terdengar. Warga mulai menyadari, bukan rumahnya yang dihantui, tapi tanahnya, janjinya, nama-nama yang dulu diucapkan, darah yang pernah diteteskan. Semua itu masih ada, masih hidup dalam bentuk yang mereka tak mengerti. Dan harga yang harus dibayar bukan hanya satu nyawa. Bukan hanya milik Pak Hasim. Bukan hanya Warso. Bukan hanya Hazir. Satu pergi, satu datang, begitu kata orang-orang tua. Dan di dalam setiap rumah itu, di balik pintu kayu yang tak pernah dibuka, tali pocong itu masih ada. Tidak dibakar. Tidak dikubur. Hanya digantung. Menunggu. Malam itu, angin besar datang tiba-tiba. Tak ada hujan. Tak ada petir. Hanya angin, dan suara tawa anak-anak yang semakin jelas. Seorang warga yang rumahnya bersebelahan dengan rumah Hazir mendengar suara itu lebih dekat dari biasanya. Ia menggigil, lalu menarik anak-anaknya ke kamar dan menyalakan radio keras-keras. Tapi suara itu masih terdengar. Dan entah siapa yang pertama kali berbisik dalam hati mereka malam itu, bahwa sesuatu memang tidak akan pernah benar-benar selesai di tanah ini. Karena janji yang dibuat kepada yang tak terlihat, hanya bisa dibayar dengan yang paling dicintai. Dan kalau belum lunas, maka akan ada lagi, dan lagi, dan lagi. Terima kasih sudah menyimak cerita ini hingga akhir. Semoga kisah ini bukan sekadar hiburan, tapi juga jadi pengingat bahwa setiap pilihan, terutama yang menyangkut perjanjian dengan sesuatu yang tak terlihat, selalu ada harga yang harus dibayar. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan like, komentar, dan subscribe agar kami bisa terus menghadirkan cerita-cerita yang lebih dalam, lebih nyata, dan lebih mengguncang hati. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Jaga diri, jaga hati, dan jangan pernah lengah, karena kadang, yang kita kira sudah selesai, justru baru saja dimulai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.